Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Beranglah air laut kosong, demikian dia lewat. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kita sapa sekali lagi Kak, biar adik-adik di rumah dengan semangat menjawabnya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, Ceria, luar biasa. Hahaha. Wah Kak, hari ini adik-adik penuh dengan ceria semua. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Jadi kakak-kakak dan abang-abang di sini jangan mau kalah dengan semangatnya adik-adik di rumah. Hari ini kita mau ibadah minggu, sekolah minggu. Ayo, apa saja yang dipersiapkan? Alkitabnya Kak. Iya, Alkitab, Kidung Jemaat, dan persembahan. Jangan lupa persembahan ya. Iya Kak. Kakak beri waktu untuk adik-adik menyiapkannya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kak, kita sapa sekali lagi ya adik-adiknya ya. Iya Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Yesus emang sip. Nah, karena semua udah pada semangat, udah penuh sukacita, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dan Matahari Bersinar Terang. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji, puji
Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur buat nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi rasa sukacita dan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, menjadi diri sendiri adalah lebih baik. Tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan orang lain, menjadi beda daripada yang lainnya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa hebat, karena itu kita harus berani tampil beda. Kita bernyanyi dari lagu Berani Tampil Beda. Tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Epistel kita pada minggu hari ini tertulis dari 2 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan 4. 2 Samuel 22 ayat yang pertama sampai dengan 4. Kita bacakan bergantian. Nyanyian syukur Daud. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Demikian firman Tuhan.
kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan melihat teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan di minggu lalu. Kita lihat sama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini tertulis dari 2 Samuel 22 ayat 4. 2 Samuel 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Kita ulang satu kali lagi ya. 2 Samuel 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk menghafal ya. Sudah hafal kan? Yuk kita sama-sama sebutkan. 2 Samuel 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Adik-adik, kakak punya seorang sahabat. Sahabat ini baik yang luar biasa. Tapi kakak tidak bisa melihatnya. Tetapi bisa kakak rasakan di waktu kakak susah, waktu kakak sendirian. Adik-adik ada yang tahu siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus, Kak. Good, Tuhan Yesus namanya. Dia selalu ada buat kakak. Dia juga ada untuk adik-adik semua. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Lebih kencang. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih kencang. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Engkau menjaga kami sehingga kami masing-masing dapat beribadah di rumah kami, yaitu ibadah sekolah minggu gereja kami, HKBP Jambi. Oleh karena itu curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kiranya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 2. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ini melalui drama singkat yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dan abang guru sekolah minggunya. Oleh karena itu kita sama-sama menyaksikan ya, agar kamu pun dapat mengerti tentang firman ini. Ayo kita saksikan bersama-sama. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Hari ini kakak akan bermain drama bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Siap menyaksikan? Nah, kakak akan membawakan drama tentang Tuhan penolongku. Dan kakak akan bermain drama bersama kakak Delisa, kakak Novi, kakak Tuti, dan satu lagi yang paling ganteng, Abang Kevin. Nah, mari adik-adik sama-sama kita menyaksikannya. Drama tentang Tuhan penolongku. Ada dua orang sahabat bernama Lisa dan Novi. Mereka adalah sahabat sejati, tetapi ada perbedaan di antara mereka berdua. Lisa sangat taat berdoa dan beribadah, sementara Novi tidak suka berdoa dan beribadah. Namun meskipun mereka berbeda, mereka tetap bersahabat baik. Nah, saat ini mereka sedang membahas perlengkapan yang akan dibawa untuk persiapan berkemah besok. Mereka sangat menyukai kegiatan berkemah itu. Hari sudah mulai sore dan mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya mereka pergi ke sekolah. Teng 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 teng, bunyi lonceng sekolah pun sudah berbunyi. Mereka berbaris dengan rapi dan tak lupa mereka mengucap salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak Ibu Guru semua. Bagaimana perlengkapannya? Sudah siap? Sudah Bu Guru. Ya, hari ini kita akan berkemah. Ya. Yeay. Novi bawa apa hari ini? Bawa jaket Bu. Iya. Tuti bawa apa? Oke, kalau Kevin bawa apa? Oke, sekarang kalau Lisa bawa apa? Ya, baiklah. Kalau begitu sekarang kita pergi ke tempat tujuan kita ya. Kita mau berkemah. Ayo anak-anak. Yeay. Segera mereka mendirikan tenda.
Setelah selesai mendirikan tenda, prit! Peluit berbunyi, pertanda mereka harus baris kembali. Bagaimana anak-anak? Tendanya sudah dibuat? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan hacking. Ibu guru sudah menyembunyikan suatu benda di tempat yang sudah ibu guru tempatkan. Nah, nanti tugas anak-anak adalah mencari benda yang sudah ibu guru sembunyikan. Tapi harus dengan tanda-tanda yang sudah ibu berikan. Jangan sampai tersesat, oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai hackingnya. 1, 2, 3, kita mulai. Lisa dan Novi berjalan menelusuri hutan, mencari benda tersebut. Akhirnya mereka mendapatkannya. Alangkah senang dan bahagianya mereka. Waktunya untuk pulang. Mereka pulang menuju tempat perkemahan. Sebelah sana. Enggak, sebelah sana. Tetapi adik-adik, mereka lupa jalan pulang. Novi menangis sekeras-kerasnya. Lisa pun mencoba untuk menenangkannya. Jangan menangis, jangan menangis. Ayo kita berdoa. Lisa pun mengajak Novi untuk berdoa. Tetapi Novi tidak mau untuk berdoa. Lalu Lisa pun berdoa. Setelah ia berdoa, Lisa menemukan sebuah ide. Dia mengumpulkan ranting-ranting dan membakarnya dan membuat asap untuk sebagai tanda mereka dapat ditemukan. Akhirnya Bu Guru pun melihat tanda asap yang sudah dibuat Lisa dan Novi. Lisa dan Novi pun ditemukan. Lisa, Novi, Ibu Guru, Ibu Guru. Kalian dari mana saja? Ibu Guru sudah mencari kemana-mana. Kami kesasar, Ibu Guru. Ya sudah, sekarang kita pulang karena hari sudah malam. Ayo, Ayo. Bu Guru. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, Novi pun berubah. Dia menjadi mau berdoa dan mau beribadah. Karena apa? Pertolongan hanya dari Tuhan. Nah, mari adik-adik, mulai dari hari ini, andalkanlah Tuhan sebagai penolongmu dan sumber kekuatanmu. Terima kasih sudah melihat drama dari Kakak Guru Sekolah Minggu. Adik-adik sekolah minggu gimana tadi ceritanya? Ada siapa di situ? Iya, ada 2 orang yang bersahabat. Namanya Lisa dan Novi. Mereka memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau si Novi, dia nggak suka berdoa. Tapi kalau Lisa, dia suka berdoa. Dia serahkan semua kepada Tuhan dalam doa-doanya setiap hari. Ayo, adik-adik sekolah minggu di sini ada yang nggak suka berdoa? Atau semuanya rajin berdoa? Kalau semuanya rajin berdoa, suka berdoa, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat menyenangi anak-anak yang senantiasa berdoa kepadanya. Apa sih
yang dilakukan dalam doa, kita memuji Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam doa. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan dalam doa. Kita juga meminta kepada Tuhan. Itu pun kita lakukan di dalam doa. Kenapa harus kepada Tuhan? Lihat tadi, Lisa dan Novi. Hidup ini tidaklah selalu tenang-tenang saja. Tidaklah selalu sukacita saja. Tidaklah selalu aman-aman saja. Buktinya Lisa sama Novi tadi tersesat kan? Ketika berkemah mereka tersesat di hutan. Ibu guru bisa nggak terus-terus bersama mereka? Oh enggak. Teman-teman yang lain bisa nggak selalu bersama mereka? Enggak juga. Mama papanya bisa nggak selalu bersama mereka? Tidak juga. Tapi ada yang selalu bersama-sama mereka, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Lisa yang rajin berdoa tahu banget dalam keadaan yang begitu dia harus berserah kepada Tuhan dalam doanya. Dan setelah Lisa berdoa, Tuhan membuka jalan bagaimana caranya minta tolong kepada ibu guru dan kepada teman-temannya. Tuhan yang buka jalan sehingga mereka bisa ditemukan oleh ibu gurunya, bisa kembali bersama-sama. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tiru bagaimana Lisa yang mau berdoa. Kalau ada di antara kita yang malas berdoa seperti Novi tadi, ayo kita berubah. Novi juga berubah. Setelah kejadian itu dia menjadi anak yang juga rajin berdoa. Karena apa? Karena memang hanya Tuhanlah sahabat kita yang setia dalam setiap kehidupan kita. Suka, duka, aman, susah, ada Tuhan Yesus di situ. Hanya Tuhan saja tempat perlindungan kita yang bisa bersama-sama kita 24 jam hidup kita. Dia tidak terbatas karena waktu. Dia juga tidak terbatas karena tempat. Dimanapun Tuhan Yesus bisa hadir. Kapanpun Tuhan Yesus ada dan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, ayo kita tetap rajin berdoa ya. Buatlah Tuhan menjadi tempat perlindunganmu. Hanya Dia yang mampu menemani kita kemanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena Engkau masih berkenan mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dalam kehidupan ini hanya mengandalkan Tuhan saja. Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, benteng yang teguh, agar setiap kami dan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada mengandalkan Tuhan saja. Sehingga kami memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini. Sertai kami Tuhan, karena hanya Engkau sajalah sobat kami yang setia dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Biarlah itu menguatkan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka beribadah di rumahnya saat ini. Agar mereka senantiasa bersuka cita. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan kakak di sini. Kakak akan bacakan pengumuman. Pertama, kakak ucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti lomba online. Semuanya sudah menjadi pemenang di mata Tuhan. Adik-adik, penjurian mulai tanggal 31 Agustus sampai
6 September hari ini. Oke, sudah nggak sabar ya? Sabar dong, jurinya lagi menilai. Untuk pengumumannya pada tanggal 13 September. Di situ acara puncak dan perayaan. Tolong dicatat ya adik-adik, jangan sampai tidak nonton. Pengumuman yang kedua. Ayo, adik-adik sudah berapa minggu nih ngumpulin persembahannya? Udah dikasih sama guru sekolah minggu? Nah, tiap minggu kita tetap mengumpulkan persembahan. Nanti di akhir bulan serahkan sama guru sekolah minggunya. Nanti biar guru sekolah minggunya ngantar ke gereja. Atau adik-adik boleh langsung antar ke gereja, sebut nama WEK-nya. Oke, nama WEK-nya. Nanti bakal masuk warta, adik-adik bisa lihat ya. Sekian pengumuman dari kakak. Shalom. Kak, kita sudah doa pembuka. Kita sudah memuji Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya untuk kita persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan satu kali lagi ya, sambil bangkit berdiri dan Inang Pendeta akan tutup ibadah kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu saat ini kita mau tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana cara Musa melewati laut